ya, ada 4 penggolongan gel, yaitu berdasarkan sistem jenis fasenya ya. Berdasarkan sistem jenis fase nanti dibiarkan menjadi 2 ya, ada sistemnya 1 fase, jadi gel ada yang kelihatannya kelihatan cuma 1 saja, kemudian ada yang sistem 2 fase ya, jadi kelihatan 2. Kemudian basis ya. Kemudian berdasarkan basis, berdasarkan pembawaannya, sifat atau pelarut, dan berdasarkan bentuk struktur gel. Oke, ini langsung ke berdasarkan sistem jenis terdispersi ya. Berdasarkan jenis terdispersi, pasti nggak kebaca ya PPT-nya ya? Enggak, Pak. Oke, berarti. Nah, sekarang udah pindah kan? Udah. Oke. Nah, ini ya tadi ya berdasarkan sistem jenis fase terdispersi, nanti ada 2, ada yang 1 fase ya, ada yang 2 fase ya. Kalau yang 1 fase ini fase terdispersi melarut atau mengembang, sehingga terlihat adanya sebagai suatu fase saja. Jadi nanti fase terdispersi ya ini melarut bersatu dengan pengembangnya ya, jadi kelihatan satu fase saja. Kemudian ini umumnya jernih ya, ini mengandung umumnya jernih fase 1 fase ini. Kemudian dia mengandung senyawa makromolekul atau senyawa-senyawa polimer ya. Ini contohnya untuk gel karbomer. Tetapi kalau dibandingkan dengan sistem 2 fase ya, senyawa anorganik yang tidak larut ya, terdispersi homogen dalam bentuk flokulat ya. Terlihatnya 2 fase, biasanya ini tidak jernih, contohnya bentonit magma. Jadi kalau 2 fase ini nanti akan kelihatan ada zat anorganik yang tidak bersatu ya, tidak menyatu dengan ininya ya, dengan fase agen gelnya ya, sehingga dia itu terlihat dua fase. Jadi nanti ada bagian yang padatnya, ada yang bagian lebih cairnya, seolah-olah sebegitu ya. Jadi nanti seolah-olah ada bagian yang padat, ada yang bagiannya yang cair ya, ada bagian yang cair. Ini contohnya adalah menggunakan gel dengan gelling agent bentonit magma ya, dengan bentonit magma. Bentonit magma ini kalau praktek itu kalau praktek itu kalau dia ini ada zat padat, kemudian ada zat cairnya ya. Kalau dipisah, kalau dibiarkan nanti akan dipisah ya, dipisah. Ada zat padatnya, ada zat cairnya ya, nanti kelihatannya. Ini kalau praktek nanti jelas kelihatannya. Jadi kalau 2 fase ini nanti akan kelihatan yang banyak cairannya, dan ada yang lebih kentalnya, jadi terpisah. Jadi seolah-olah ada 2 fase, ada fasenya yang kentalnya, ada yang lebih encernya ya, kelihatannya seperti itu. Kemudian ini nggak kelihatan ya? Nggak, udah kelihatan. Oke, berdasarkan basis ya. Oke, berdasarkan basis ada 2 juga, ada berdasarkan hidrofobik, ada berdasarkan hidrofilik. Kalau hidrofobik ini, hidro itu air ya, hidro itu air, fobik itu fobia ya, takut, jadi tidak suka air ya. Jadi basisnya ada 2. Yang pertama hidrofobik, artinya itu tidak suka air, dan yang kedua adalah hidrofilik atau eh, eh, suka air ya. Jadi basisnya ada yang suka tidak air, hidrofobik itu tidak suka air, dan hidrofilik adalah basisnya yang suka air. Kalau yang hidrofobik ini atau yang tidak suka air ini, dia itu mengandung solvent selain air. Artinya solvent ini pelarut ya. Air ini termasuk pelarut. Tapi kalau basisnya hidrofobik, ada pelarut selain daripada air ya. Sehingga dia mengandung pelarut selain air. Kemudian ini yang kedua adalah pembentuknya adalah senyawa
hidrokarbon ya. Sedangkan hidrofilik yang suka air itu biasanya mengandung air, gliserol dan propilen glikol ini. Ini dan ini biasanya mengandung senyawa polimer ya, senyawa air polimer. Jadi yang ini gliserol ini bisa berinteraksi dengan air, propilen glikol juga bisa mengikat air ya. Jadi ini yang senang kepada air, sedangkan hidrofobik adalah yang tidak suka air. Kemudian ini yang tadi ini penjelasannya berdasarkan basis hidrofobik. Ini bahan pembentuknya ya, dia itu merupakan senyawa hidrokarbon ya, petrolatum, mineral oil, plastibas, kemudian lemak hewan atau tumbuhan ya. Kemudian ini basis pembentuk gelnya ini basis sabun berminyak, contohnya gel aluminium stearat dan minyak mineral. Kemudian organogel hidrofilik ya, contohnya carbowax atau PEG pH tinggi. Jadi carbowax ini nama lain dari polyethylene glycol ya. Jadi ini senyawa-senyawa ini adalah yang tidak menyukai air ya. Jadi ada 4 ya. Jadi senyawa hidrokarbon, ada lemak hewan atau tumbuhan, basis sabun ya. Ini contohnya gel aluminium stearat, kemudian organoid hidrofilik. Kemudian kemudian yang kedua adalah mengandung solvent selain air yang tadi ya digunakan. Nah, solvent air itu apa ya? Ini minyak mineral ya. Contohnya adalah menggunakan minyak mineral. Kemudian apa keuntungan basis gel hidrofobik ini ya? Jadi yang pertama memungkinkan adanya fase minyak dalam formula yang dibutuhkan untuk melarutkan bahan-bahan obat tertentu ya. Jadi obat pada saat masuk ke kulit dia itu akan akan masuk ke kulit yang menghasilkan efek jika dihantarkan oleh senyawa fase minyak ya, sehingga ini berguna untuk formula dengan obat-obat tertentu yang bisa dihantarkan oleh minyak ya. Kemudian yang kedua bisa ditambahkan berbagai jenis minyak dengan beragam viskositas ya. Jadi minyak ini akan mempunyai viskositas karena diketahui bahwa suatu sedan itu akan mempunyai viskositas atau kekentalan tertentu. Jadi untuk mencapai kekentalan tertentu maka bisa digunakan berbagai jenis minyak. Kemudian kerugiannya ya tentu pasti ada kerugiannya. Yang pertama misalkan berminyak ya, kemudian lengket ya, pada saat dioleskan itu lengket, kemudian tidak dimudahkan dihilangkan dari permukaan kulit ya. Ini berbeda dengan yang tadi keuntungan gelnya itu, bahwa keuntungan gelnya itu adalah mudah dibersihkan ya, kalau dia itu dengan basis hidrofilik, artinya yang banyak mengandung air ya. Kalau hidrofobik dia ini tidak mudah dihilangkan ya, karena mengandung senyawa lemak ya, kemudian kurang acceptable. Ini ya yang berdasarkan basis gel atau basis hidrofilik ya, jadi mengandung air, gliserol atau propilen glikol ini adalah cairannya yang suka air. Contohnya hidrogel kandungan airnya antara 85-95%. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang termasuk basis hidrofilik, artinya yang suka air. Jadi aja di sini misalkan golongan polimer dari alam ya, contohnya tragakan, alginat atau agar ya, kalian tahu itu agar ya. Jadi agar ini termasuk senyawa polimer ya, polimer ya ini. Kemudian ada yang polimer semi-sintetis ya, contohnya derivat selulosa HPMC ya, NaCMC, HEC dan HPC ya. Ini HPC ini adalah ini terkenal ya, hidroksi propil metil selulosa ya, HPMC. Kemudian NaCMC natri karboksi metil selulosa dan HPC ya, hidroksil
profil selulosa. Kemudian ada yang ketiga adalah polimer makromer sintetis, contohnya adalah karbomer, karbopel. Nah, gelling jet agent ini yang termasuk golongan polimer, baik itu dari alam semi sintetis dan sintetis ini, dia itu menggunakan pelarutnya itu adalah air ya. Jadi ini senang dengan air ya. Jadi ini bisa disatukan dengan air. Lalu apa keuntungannya basis berdasarkan hidrofilik? Tentu saja dia dapat larut atau mengembang dalam air ya, sehingga ya mudah dicucikan, kemudian juga ya bisa memberikan sensasi dingin pada kulit ya, karena mengandung air ya. Jadi basis hidrofilik ini dia itu sangat banyak mengandung air ya. Kemudian meninggalkan lapisan tipis dan transparan di kulit. Sedangkan kerugiannya kandungan air yang cukup besar mengakibat rentan terhadap kontaminasi mikroba. Oleh karena itu gel dengan basis hidrofilik atau gel dengan basis yang suka air sering ditambahkan zat pengawetnya. Kemudian berdasarkan pembawa ya, ada hidrogel, ada organogel, ada serogel ya. Jadi besar pembawa atau pelarut, hidrogel artinya bersifat hidrofilik, artinya itu larut air ya. Dan ini bahan tersebut dapat larut dalam air terdistribusi koridor. Hidrogelnya ini ada organik dan anorganik. Kalau organik yang tadi ya polimer alam atau derivat selulosa ya, derivat selulosa. Jadi hidrogel ini yaitu gel yang sangat menyukai air ya, seperti yang tadi ya, yang polimer itu senyawa organik. Kemudian organogel pembawanya itu adalah bukan air ya, bukan air. Ini contohnya lemak hewan atau tumbuhan hidrokarbon atau sabun lemak ya. Dari hidrofilik jadi ada tapi juga ada organolnya hidrofilik, contohnya karbowak atau karbowak ini nama lain dari ini ya, polyethylene glycol. Jadi karbowak ini adalah polyethylene glycol, yaitu BM-nya tinggi. Jadi BM-nya tinggi, BM-nya dengan bobot molekul yang tinggi. Jadi kalau yang ini organol ini adalah gel hidrofobik ya, yang tidak menyukai air ya. Kemudian serogel itu gel padat dengan persentase solvent sangat rendah. Solvent menguap dan menimbulkan matrik gel. Ini contohnya gelatin sheet, tragakan dan akasiatir ya. Jadi serogel ini adalah gelnya itu padat ya, bentuknya padat, jadi tidak encer ya. Kemudian berdasarkan strukturnya ada struktur gel tipe 1 ya. Ini adalah tipe 1 ya. Jadi ini seperti ini bentuknya ya. Jadi di sini ada ikatan polimer ya, ikatan polimer. Kemudian di sini ada airnya ya. Dan ini adalah crosslink. Berbeda dengan tipe 2 ya ini ya. Jadi lebih kompleks ya, lebih kompleks. Kemungkinan terus terjadinya mekanisme pembentukan gel. Jadi yang pertama senyawa polimer atau makromolekul yang bersifat hidrofil ya atau hidrokoloid, dia itu mengembang bila didispersikan dalam air ya. Bila didispersikan dalam air, kemudian terjadinya proses hidrasi molekul air melalui pembentukan ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen ini adalah ikatan ikatan senyawa hidrogen pada air ya. Kemudian molekul air terjebak dalam struktur molekul yang kompleks sehingga terbentuklah massa gel yang kaku. Kalau nanti coba kalian dilihat di YouTube ya, namanya CMC ya, CMC atau karboksimeter selulosa atau klik aja pembentukan gel ya, pembentukan gel.
Kemudian ini adalah formula gel ya, seperti minggu kemarin ya, bahwa mengingatkan ya, jadi formula gel itu yang umum itu seperti ini, jadi ada zat aktifnya, ada zat aktifnya, ada basis, dan ada zat tambahan. Nah, jadi tiga hal inilah yang ada dalam sediaan gel. Kemudian kalau di ini kelihatan nggak ini? Apa kelihatannya? Formula gel. Maksudnya yang tadi ya? Ya, ini adalah tadi ya formula baku ya atau formula umum zat aktif basisnya zat tambahan. Nah, nanti di kalau diuraikan seperti ini nanti zat aktif, basis gel, tentu saja zat aktif dan basis gel ini harus ada ya. Kemudian zat tambah ini mulai peningkat penetrasi sampai pada pengomplek ya. Nah, jadi ini sederhananya, yang lebih rinci lagi ya seperti ini ya. Jadi di apa namanya diuraikan lebih banyak lagi zat tambahan yang dimasukkan dalam sediaan gel. Ini penjelasan zat aktif kan seperti yang kemarin. Jadi zat aktif adalah tiap bahan atau campuran bahan yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi dan apabila digunakan dalam obat menjadi zat aktif obat tersebut ya. Jadi intinya adalah zat aktif adalah zat yang mempunyai khasiat farmakologi ya, yang bisa menentukan diagnosis, menyembuhkan, mengobati, mencegah ya. Jadi lebih kepada khasiatnya zat aktif ini. Kemudian ini adalah contoh sediaan pada sediaan gel ya. Yang pertama adalah bioplacenton gel ya, kandungnya plasenta ekstrak dan neomesin sulfat untuk luka ya. Jadi untuk luka bakal, jadi kalau anak terkena air panas bisa menggunakan bioplacenton gel. Jadi kalau nanti mempunyai anak tersiram air panas jangan dikasih air ya, tapi segera dikasih dengan bioplacenton gel ya. Karena di struktur kulit yang rusak itu dengan kandungan zat aktifnya plasenta ekstrak itu sangat baik sekali ya, jadi membantu proses penyembuhan. Kemudian yang tadi ya putaran Imogel, contohnya nanti Om digunakan untuk nyeri. Kemudian ini ya Contorpen Cool Gel ya, jadi untuk keseleo ya, untuk keseleo, untuk nyeri ya, bisa menggunakan Contorpen ini. Contorpen Cool Gel ini dia mengandung metil salisilat ya, mengandung metil salisilat. Kemudian bahkan ini ada jumlahnya 102 mg. Kemudian iogenol, kemudian mentol dan vanishing cream ya. Jadi metil salisilat ini digunakan sebagai nyeri ya. Iogenol, mentol dia akan memberikan rasa hangat pada nyeri ya, sehingga mengurangi satu nyeri. Kemudian di sini ada vanishing cream yaitu basis pada Contorpen ya, yang tentu saja ini basis ini bisa memberikan rasa dingin ya karena mengandung airnya ya. Jadi sebetulnya kalau ingin membuat Contorpen Cool secara ini ya, kalian tinggal beli saja ya bahan-bahannya ini ya, metil salisilat, iogenol, mentol, vanishing. Kemudian silakan buat sendiri ya, buat sendiri, sediaannya nanti dipraktekkan sendiri ya. Jadi apalagi sekarang ya di kuliahan ya. Jadi kalau pada saat kuliah itu sekarang banyak sekali mahasiswa yang menyelidiki ya. Jadi formula yang dengan zat aktifnya itu adalah dari bahan alam ya, seperti ini ya. Jadi eugenol ini dari alam ya. Eugenol yang ngambil dari bahan alam berupa misalkan dibuat ekstrak ya, dibuat ekstrak kemudian digabungkan dengan basis krim berupa zat kimia ya, sehingga nanti akan apakah bisa memberikan efek atau tidak ya. Ini tolong dibacakan ya.
Sebentar. Tolong dibacakan ya PPT-nya, coba biar Bapak kelihatan enggaknya. Tolong dibacakan PPT-nya. Lagi ngapain ya, Pak? Kalian sini atau baca? Kalian sekarang udah nggak mulai ngajujur, pasti main di. Iya ada, pas ada Abi mah langsung ikat. Oke, untuk PPT-nya kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Oke, ini jaring agent-nya, jaring agent-nya jadi dari polimer alam ya, jadi golongan polisakarida ya, jadi banyak mengandung golongan atau golongan karbohidrat ya, seperti tragakan, alginat, karagen, pektin, dan santunggum ya, termasuk polimer alam. Kemudian ini polimer akrilat, contohnya ini karbomer. Jadi karbomer ini salah satu jaring agent yang banyak digunakan ya. Ini dalam penggunaannya itu hanya memerlukan konsentrasi 0,5% ya, 0,5%, 0,5% dari sediaannya, dari sediaan. Kemudian kondisi gel dipenuhi oleh pH sediaan, perlu penambahan basa penetral. Kemudian ada selulosa derivat, ini merupakan bahan sintetis. Contohnya ini ya, karboksi metilselulosa atau CMC, atau hidroksi propil metilselulosa atau singkatnya HPMC ya. Jadi ini adalah agen gel yang sering digunakan pada sediaan gel. Nah, coba kelihatannya apa? Kelihatannya? Benar. Pak. Hah? Agen. Apa itu? Ada tulisan polietilen nggak? Ada tulisannya polietilen nggak? Iya Pak, udah ada. Oke, ini polietilen ya. Ini polietilen ini atau karbowak ini membentuk jari hidrofobik ya, jadi tidak suka air. Kemudian membentuk lapisan film yang tahan air, teksturnya lebih lembut dan mudah diratakan. Kemudian padatan membentuk distrikoid, contohnya gel yang berbentuk dua fase. Contohnya ini adalah silika, bentonit, magma ya yang tadi, clay, dan nitrokristalin selulosa. Kemudian surfaktan, kombinasi minyak dan air. Surfaktan dengan konsentrasi tinggi 20-40%. Gelnya ini bentuknya jernih, terbentuk sistem formasi. Bahan-bahan lemaknya contohnya bisol, karnoba, ini sera ya, karnopolar, ester setin, biasanya digunakan untuk pelarut yang non polar. Ini basis gel ya, ini berdasarkan struktur kimia ya, berdasarkan golongan, ada yang golongan protein ya, contohnya kolagen dan gelatin. Kemudian polisakarida ya, alginat, karagenan, pektin, pati ya, agar ya, jadi agar termasuk polisakarida. Kemudian polimer sintetis termasuk ini contohnya CMC atau karboksi metilselulosa, HPC, hidroksi propil selulosa, dan hidroksi propil metilselulosa atau HPMC dan metilselulosa. Polimer sintetis ini contohnya karbomer ya. Jadi ini pengompokan berdasarkan strukturnya ya, berdasarkan golongan, ada golongan protein, polisakarida ya, golongan polimer. Ini zat tambahan ya, zat tambahan pada gel ya, seperti pasa, ada yang dari contohnya metil hidroksi benzoat, metil atau propil paraben, natrium benzoat. Kalau metil paraben ini namanya adalah nipagin, dan kalau propil paraben ini adalah nipasol ya. Jadi nipagin, metil paraben, propil paraben adalah nipasol.
Jadi ini adalah zat tambahan yang sering digunakan pada sedia gel. Kemudian humectant ya untuk menjaga air terjadinya penguapan air ya. Contohnya Glycerol dan PPG. Gelatin agent untuk mengikat bahan obat yang mempunyai unsur logam ya, contohnya ETA. Nah, ini pembuatan gel ya. Jadi yang pertama timbang sejumlah gelling agent sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian gelling agent dikembangkan. Oh, belum kelihatan ya sepertinya. Pembuatan gel ya. Jadi yang pertama timbang dulu sejumlah gelling agent sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian gelling agent ini dikembangkan sesuai dengan caranya masing-masing ya. Jadi gelling agent ini harus dikembangkan dahulu ya. Kemudian timbang zat aktif dan zat tambahan lainnya. Jadi komponen zat aktif, zat tambahan timbang. Setelah itu tambahkan gelling agent yang sudah dikembangkan ke dalam campuran tersebut. Atau sebaliknya sambil aduk-aduk terus menerus hingga homogen. Tapi jangan terlalu kuat karena akan menyerap udara sehingga menyebabkan timbulnya gelembung udara dalam sediaan yang nantinya dapat mempengaruhi pH sediaannya. Jadi penambahan zat aktif dan zat tambahan ini adalah ke dalam gelling agent yang sudah jadi ya. Nanti ada contohnya lah. Oke, kemudian gel yang sudah jadi nanti dimasukkan ke dalam alat pengisi gel dan diisikan ke dalam tube sebanyak yang dibutuhkannya. Jadi intisarinya adalah timbang dulu ininya ya gelling agentnya. Setelah ditimbang kemudian dikembangkan ya, jadi dikembangkan dalam air ya. Misalkan saja kalau menggunakan basis gel CMC ya, jadi CMC ini dikembangkan dulu dalam air ya, dikembangkan dulu dalam air sampai mengembang ya, sampai mengembang. Setelah itu CMC ini dimasukkan ke dalam air, biarkan hingga mengembang. Setelah itu timbang zat aktif dan lainnya. Kemudian tambahkan gel agent yang sudah dikembangkan ke dalam campuran atau sebaliknya sambil diaduk. Kemudian ujung tube ditutup lalu diberi etiket dan dikemas dalam wadah yang dilengkapi brosur dan etiket. Kalau ini adalah alur pembuatan sedia semi solid yang ada di industri ya. Jadi mulai dari penerimaan material ya, bahan baku ya, penerimaan bahan baku ini kelihatan pesertanya jelas nggak tulisannya? PPT-nya kelihatan nggak? Tulisannya jelas nggak? Jelas, Pak. Kelihatan. Oke, jadi sedia semi solid kalau di industri farmasi ya mulai dari penerimaan bahan baku ya. Jadi nanti bahan baku ini ada dua ya, ada bahan baku, ada zat aktif dan ada eksipsien ya. Bahan baku ini kemudian disampling ya di gudang ya. Setelah dia itu memenuhi persyaratan kemudian oleh bagian dispensing ya diserahkan untuk dijadikan sediaan ya. Jadi nanti proses penyerahan kemudian nanti disediakan dibuat sediaannya, sediaan semi solidnya. Nanti ini pada saat proses itu nanti ditambahkanlah eksipsien dan ditambahkanlah vehicle atau pembawa ya. Jadi nanti proses penyatuan itu di proses preparasi atau proses pembuatan. Setelah obatnya jadi kemudian diisi ya dan ditutup ya. Hal ini menunjukkan proses kemasan primer ya, kemasan primer ya. Kemudian nanti kemasan yang kedua
secondary packaging ya. Setelah itu baru selesai dan disimpan di gudang. Nanti untuk IPC-nya ada setelah pada saat proses pembuatan. Setelah proses pembuatan selesai, nanti akan dicek IPC-nya seperti apa, kekentalan dan sebagainya. Kemudian setelah kemasan primer ya, kemasan primer. Ini adalah formula gel ya, yang tadi ya, ini contohnya, contoh zat aktifnya adalah eritromisin 2% ya. Jadi eritromisin 2%, contoh zat aktifnya. Ini adalah formulasi gel eritromisin. Jadi formula gel itu ada eritromisin 2%, ada basis gel, dan ada zat tambahan. Di sini eritromisin ini dia ini sebagai zat aktifnya. Sedangkan basis gelnya ini adalah karbomel. Karbomel ini perlu untuk pH-nya agar stabil, maka ditambahkanlah TA ya. Jadi basis gel ini adalah karbomel yang ditambahkanlah TA. Kemudian zat tambahannya itu adalah adanya propilen glikol, kemudian adanya natrium benzoat, dan adanya aquades ya, dan adanya aquades. Jadi ini adalah bahan-bahan untuk proses pembentukan gel ya. Jadi ada zat aktifnya, ada basisnya, ada zat tambahannya. Ini adalah formulasi gelnya ya. Jadi ini zat aktifnya eritromisin. Karbomernya ini adalah basisnya ya, basis gel termasuk golongan polimer sintetis ya. 0,5% ya, 0,5% dari sediaan. Kemudian TA cuma 1 tetes ya sebagai jus pH ya. Kemudian propilen glikol 10% dari sediaan. Kemudian natrium benzoat 0,1% dan aquades 87,5%. Sebelum pada proses penimbangan dan pembuatan harus tahu dulu mengenai data perforasi ini. Seperti ini ya, eritromisin, ini sumbernya dari Martindale, pemberiannya ini ya, kristal, kelarutannya dia praktis tidak larut, air dan aseton larut dalam sebagian alkohol, kloroform, etil, isopropil alkohol, dan metil alkohol larut dalam beberapa organik. Kemudian kegunaannya dia sebagai antibiotik, antibiotik baik gram positif maupun negatif. Jadi inilah eritromisinnya. Jadi kalau ada di farmakope tuliskan di farmakope, tapi kalau tidak ada di farmakope ya coba cari farmakope 4 ke 5 atau ke USB ya. Ini adalah karbomer. Jadi karbomer ini nanti ada di HOP ya, Handbook of Pharmaceutical Exhibition. Karbomer ini pemberiannya itu putih, lembut, higroskopis, menarik air, kemudian bau khas. Kelarutannya larut dalam air dan setelah deterasi larut dalam etanol 95% dan gliserin ya. Kemudian kegunaannya sebagai agent gel ya, agent pembentuk gel ya, sebagai pembentuk dan sebagai suspend agent. Kemudian TA ya, TA triethylalamin ini rumus molekulnya ini berat molekulnya 149, ini sumbernya dari HOPE edisi 6 halaman 63. Ini berwarna bening sampai kuning agak pucat dan kental. Kelarutannya bercampur dengan aseton ya, larut dan kolagen. Ini kegunaannya sebagai pH adjusting, jadi yang mempengaruhi pada pH sediaan. Kemudian propilen glikol ini propilen glikol rumus molekulnya C38O, BM-nya 76,1, sumbernya dari HOPE ya. Jadi propilen glikol ini bentuknya cairan kental jernih, tidak berwarna, rasa agak manis, higroskopis. Kelarutannya dapat bercampur dengan air, etanol 90%, kloroform, gliserin, aseton, larut dalam 6 tetes, tidak dapat bercampur dengan lemak dan minyak mineral. Kegunaannya sebagai pelarut, pengental, pengawet, anti caplocking agent, jadi digunakan sebagai pelarutnya. Kemudian
natrium benzoat ya, rumus molekulernya ini ya C7H6O8. Jadi kalau yang namanya senyawa organik ya, senyawa organik itu senyawa yang banyak mengandung unsur C, H, dan O ya. Jadi senyawa organik adalah senyawa yang banyak mengandung unsur C, unsur H, dan unsur O, disebutlah senyawa organik. Jadi lebih banyak sekali mengandung unsur ini. C7H6O2. Kemudian berat molekul 122 ini sumber dari HOP. Natrium benzoat ini kapur, bentuk jauh sisik, putih sedikit, berbau, biasanya bau benzoat atau benzoat. Ini larutannya suka larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dalam komporan, dalam eter. Gunanya sebagai pengawet atau sebagai antimikroba. Ya, jadi natrium benzoat sebagai pengawet fungsinya. Kemudian Aquades, Aquades ini cara jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Larutan dapat bercampur dengan produk lainnya. Kegunaannya sebagai pelarut ya, kegunaannya sebagai pelarut. Fungsi di rekap ya, fungsi masing-masing bahan ya. Bahan eritromisinnya 2%, 2% ya. Karbomer, TA, propilen, atau Aquades. Eritromisin dia sebagai zat aktif, karbomernya ini sebagai enzim gel, TA ini sebagai pH agent penjas pH ya. Kemudian propilen glikol ini sebagai humektan ya, sebagai humektan. Kemudian natrium benzoat ini sebagai pengawet dan Aquades sebagai parut bawah. Jadi ini adalah sehingga ini bisa masuk ke dalam formulasi sediaan gel ya. Jadi ini adalah formulasi gel, ini adalah kegunaannya. Untuk penimbangan karena yang ditimbangnya itu sekitar 30 gram ya, 30 gram, maka eritromisinnya 0,6 ya. Dari mana 0,6 ini? Dari tadi ya 2 per 100 dikali 30 gram sebanyak 0,6 ya. Karbonnya juga sama 0,5 dikali 30 ya. Kemudian TR 1 tetes, propilen glikol 3 gram ya. 3 gram dari mana? 10% kali 30 ya, 3 gram. Natrium benzoat 0,03 gram. Aquadesnya 6,25 mili. Pembuatannya siapkan alat dan bahan, buat basis ya. Jadi nanti timbang karbomer 0,15 gram didistribusikan dalam 6 ml air panas. Jadi nanti karbomer dalam bentuk serbuk ya didistribusikan atau dimasukkan ke dalam air panas sebanyak 6 ml. Nanti diaduk cepat untuk mencegah darurat sampai membentuk larutan kolloid yang bersifat asam dengan pH rendah. Setelah itu netralkan dengan ditambahkan tes glucose sampai terbentuk massa gel. Jadi ini biasanya karbonatnya dimasukkan ke dalam air panas ya, air panas 6 mili ya air panasnya. Kemudian setelah itu eritromisin ditimbang ya 0,6 gram zat aktif. Terus dalam mortir tambahkan propilen glikol, terus ada mungkin tambahkan ke basis gel terus sampai homogen. Jadi ini nanti dimasukkan ke gel yang sudah jadi ya eritromisin ini. Kemudian natrium benzoat dilarutkan dahulu dalam air, setelah itu natrium dilarutkan ke dalam campuran yang ada di basis ini. Kemudian masukkan ke dalam koktail, beri label dan etiket. Ya. Jadi itu pembuatannya ya. Jadi pembuatan formulasi ini nanti dibuat dulu ini jaring agentnya ya. Jadi karbohidrat ini nanti dimasukkan dulu ke dalam air panas ya, kurang lebih 6 mili ya, biarkan aduk sampai terbentuk basis gel ya. Setelah itu tambahkan TA supaya pH-nya termenuhi. Setelah itu eritromisin digerus ya, dimortir terpisah ya, terpisah digerus, kemudian ditambahkanlah propilen glikol ya. Dicairkan lagi dengan air secukupnya. Setelah itu sudah homogen baru dimasukkan ke dalam campuran karbomer. Natrium benzoat nanti dilarutkan dalam air ya, setelah larut baru dimasukkanlah ke dalam basis gel yang sudah jadi. Halo, PPT-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak.
Oke, ini tugasnya ya. Jadi tugas nanti buat performulasi, perhitungan dan pembuatan ya. Berdasarkan kelompok ya. Jadi semuanya mengerjakan, tapi silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ini untuk kelompok 1 ya. Jadi formulasinya ada hidrokortison asetat 1% ya. Nanti ini sediaannya tolong dibuat sebanyak 30 gram ya. Kelompok 1 sediaannya dibuat 30 gram ya. HPC atau HPC ini hidroksi propil selulosa ya sebanyak 5% ya. Etanol 95%, 40%, natrium benzoat 0,05%, propil glikol 15%, Aquades A 100%. Ini tolong nanti dibuat sebanyak 30 gram ya, dibuat sebanyak 30 gram ya. Dibuat sebanyak 30 gram, dibuat sebanyak 30 gram ya. Kelompok 2 lalu apa aja yang harus diisi nanti setelah ini ya. Kelompok 2 ini formulasinya kelompok nikol 3%, HPMC 10%, gliserin 7%, atau benzoat 0,3%, etanol 90%, 3,3%, aquadesnya 76,37. Ini sama ya, jumlah sediaan yang dibuatnya itu adalah 30 gram ya. Kalau ini ininya ya, ini sebagai gelling agentnya ya. Kalau HPC itu hidroksi propil selulosa, sedangkan HPMC hidroksi propil metil selulosa sebanyak 10% ya, dibuat sebanyak 30 gram. Kemudian yang ini ya, tugas yang kelompok 3 piroxicam 0,5%, natrium CMC 3%, gliserin 5%. Ini SLS ya. SLS ini singkatan dari sodium lauryl sulfat ya. Jadi SLS sodium lauryl sulfat ya. Sodium lauryl sulfat sebanyak 1%, natrium benzoatnya 0,1%, aquadesnya 20,4%. Kemudian kelompok 4 neomycin 0,3%, gelatinnya 20%, gliserin 25%, natrium benzoat 0,1%, aquadesnya 54,5%. Jadi nanti ini sama ya semuanya 30 gram ya. Jadi bedanya zat aktifnya sama basisnya. Kemudian kelompok 5 metil salsilat 5%, mentol 5%, karboksi metil selulosa natrium 6%, propil glikol 12%, metil paraben 0,0%, propil 0,1%, etanol PS, alkohol 100. Zat aktifnya ini ya metil salsilat dan mentol ya, seperti itu ya tadi ini seperti konterpen ya, menggunakan metil salsilat dan mentol ya, cuma tidak ditambahkan eugenol ya. Sebagai agennya ini aja karboksi metil selulosa natrium ya. Kemudian kelompok 6 formulasinya clindamycin ya, sebagai agen gelingnya CMC NA ya sebanyak 4%, gliserin 5%, natrium 0,0%, SLS sodium lauryl sulfatnya 1%, aquadesnya 78,5% ya. Oke, mana Naswa, ada Naswa? Iya, Pak. Kelompok ada berapa Naswa? Ada 6, ada berapa? 6 ya. Naswa, kelompok ada berapa kelompok? Ada 6 ya? Ada 6, Pak. Hah? Ada 6 kelompok. Oke, kelompok 1 siapa kelompok 1? Masih ingat nggak? Masih, Pak. Kayak tuh Kelompok nanti. 1 Pendifar. Nah, ini kelompok 1 berarti Pundipar ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 CTM. Kelompok 2 CTM. Kelompok 3. Kelompok GG. Kelompok GG. Kelompok 4. Ambroxol. Ambroxol. Kelompok 5. 5 Asmet.
Asmep. Kelompok 6. Kelompok 6 masih Clovir. Oke. Jadi apa tugasnya? Bikin ya, apa tugasnya? Yang pertama bikin dulu data performasi ya seperti yang tadi. Kalian hanya mencantumkan pemberian, kelarutan, kegunaan ya. Silakan cari dulu di Pharmacope. Kalau tidak ada di Hope ya, di Hope. Bahwa kita sudah mengirimkannya buku e-book Hope ya kalau nggak salah. Tapi kalau perlu lagi nanti dikirim lagi lah di grupnya. Kemudian FI bisa FI yang kalian punya atau FI yang terbaru FI 6 ya, FI 6 boleh. Nanti lihat aja ini, tulis pemberian dan kelarutan dan kegunaan. Nanti ini baik zat aktifnya maupun zat tambahannya ya, baik zat aktifnya maupun zat tambahannya yang dicari ya di FI atau di HOP ya. Kemudian setelah itu tuliskan ya fungsi bahannya ya. Tulisan fungsi bahannya seperti tadi ya, yang Bapak contoh eritromisin sebagai zat aktif, kemudian eh, sebagai jadi agentnya misalkan tadi apa HPMC ya, kemudian natrium benzoat sebagai pengawet. Nanti tuliskan fungsi bahan-bahannya. Kemudian lakukanlah penimbangan ya, penimbangan. Nanti dibikin semuanya dibikin 30 gram ya, jadi semuanya dibikin 30 gram. Jumlahnya berapa? Kemudian setelah itu baru pembuatannya, pembuatannya seperti apa pembuatannya? Jadi menimbang dulu gel agent, buat dulu basis gel ya. Kemudian zat aktifnya kalau larut-larutkan dulu, kalau zat tambahan begitu ya kalau larut dilarutkan dulu ya. Kalau tidak ya ke dimasukkan ke basis gel ya terlebih sebelumnya digerus terlebih dahulu. Yang jadi ini apa? Kemudian yang khas itu adalah nanti dari kalian harus ingat ya kelarutan ya, ada yang mudah larut, sangat larut ya. Jangan lupa itu ya. Ini karbomer ya. Karbomer ini pembuatannya itu ini 6 mili ya, 6 mili. Eh, Karbomer ini 6 mili. 6 mili ini dari mana? Ini dari kelarutan dari karbomer itu sendiri ya. Lihatnya dari mana? Dari performulasi daripada karbomer ya. Karbomer itu sendiri. Jadi ini larut dalam air setelah netrasi, jadi larut dalam air ya. Sehingga nanti kalian jangan lupa kalau istilah larut itu berapa ya. Misalkan larut itu 10 sampai 30 ya. 10 sampai 30 ya. Ya. Jadi hal ini untuk jadi nanti air yang berapa nanti tolong dilihat kelarutannya masing-masing ya. Karena kalau larut, nah berapa itu bagiannya. Sehingga kenapa ditambahkanlah 6 mili ya, ditambahkannya 6 mili ya. Tentu saja nanti penggunaan air harus digunakan untuk jajar tambahan yang lainnya ya. Oke, sekarang mungkin masih bingung, tapi nanti tolonglah dikerjakan sendiri. Baik, itu materi yang Bapak sampaikan hari ini, ada kurang lebih 57 set. Sebelum ditutup, ada pertanyaan, silakan. Bapak, buat pengerjaannya setiap orang ngerjain per kelompok atau cuma satu aja? Untuk pengerjaannya masing-masing mengerjakan ya, masing-masing mengerjakan ya, tapi tapi didiskusikan dengan kelompok lainnya gitu, dengan kelompoknya masing-masing gitu ya. Nanti ditulisnya di buku jurnal ya, yang seperti minggu kemarin buat ya di buku jurnal nanti ditulis aja tentang formulasinya, kemudian pembuatannya. Nanti setelah itu diupload ya di GC ya, untuk linknya nanti diberikan sama Bapak. Jadi bekerjanya secara kelompok, tapi masing-masing mengerjakan sendiri ya, mengerjakan sendiri. Jadi biar bisa ya, biar ingat kalau ditulis. Ya, apalagi? Ya, Pak. Sudah cukup jelas? Iya, Pak. Makasih.
Oke, baik hari ini segitu aja dulu ya. Mohon maaf ini meet-nya lama ya. Tadi ini gangguan dengan ininya ya, presentasinya ya. Bolak-balik ya. Mohon maaf ini meet-nya terlalu lama ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya jangan terlalu lama ya. Oke, setelah ini silahkan istirahat dulu ya, istirahat dulu untuk apa nama? Mungkin nanti ada yang mencatat, nanti teman-teman kalian ada yang mencatat, ada yang tidak ya. Jadi Bapak cobalah yang Bapak barusan sampaikan ya, akan ada kuisnya ya. Jadi nanti istirahat dulu lah setengah jam ya, sampai 10.30 nanti 10.30 kuis lah, kuis paling 10 menit lah. Kuis 10 menit, setelah itu baru mengerjakan jurnal ya. Tapi kalau mengerjakan jurnal sekarang, enggak silakan. Silakan untuk diskusinya, silakan di grupnya masing-masing ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke, begitu saja ya hari ini. Jadi hari ini setelah ini istirahat dulu setengah jam sampai 10.30 mengerjakan kuis ya 10 menit, nah, kurang lebih 10 menit. Setelah itu mengerjakan jurnal ya, mengerjakan jurnal nanti diupload di GC ya, diupload di GC. Untuk upload di GC nanti lihat aja waktu ya, kalau masih perlu waktu. Kalau hari ini nggak selesai, mungkin hari Jumat dilanjut. Tapi yang jelas untuk laporan di GC sampai jam 2 lah, Bapak tunggu sampai jam 2 ya. Jadi nanti setelah kuisis ya. Lebih cepat ya, lebih baik ya. Kalau ini dikerjakannya bareng-bareng secara kelompok ya, tinggal nanti di salin bagi yang sudah tinggal disalinnya didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Kelompoknya mau meet masing-masing, silakan belajar meet ya. Untuk kelompoknya yang mau diskusi meet ya, kalau kelompoknya ingin diskusinya di meet ya, linknya boleh diinikan. Jadi Bapak bisa biar Bapak bisa masuk ya. Jadi kalau kalian ini ingin ada diskusi di meet ya, di meet kelompoknya masing-masing, silakan linknya disimpan dibagikan ya. Setelah itu kalau Bapak ada Bapak waktu, Bapak akan coba masuk ya, biar diskusinya lebih ini kalau per kelompok ya. Oke, demikian hari ini. Kalau tidak percaya lagi, Pak ucapkan sekian. Silakan istirahat dulu untuk yang besar. Tolong kalau ada yang Bapak akan ngecek hari ini siapa yang memperhatikan, siapa yang menulis, siapa yang memfoto dan sebagainya ya. Oke, demikian informasi yang hari ini sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.